Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyirat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fattah Klaster Malabar Ciamas Hills, para sepuh bini sepuh, para bapak, saudara-saudariku sekalian jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah, sehingga dengan istiqomahnya kita, konsistennya kita melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga saat tutup usia nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang mengajarkan kebaikan dan bahkan menjadi teladan kebaikan. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian, semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pertemuan pada kesempatan pagi yang alhamdulillah dingin dan sejuk ini, di hari yang keempat di bulan Muharram 1442 Hijriyah bertepatan dengan 23 Agustus 2020 Miladiyah. Mari terlebih dulu kita awali dengan membaca suratul Fatihah atau Ummul Quran. Semoga dengan dibacakannya suratul Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Dan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya Amin. Para bapak jamaah sekalian, mari kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Di mana keutamaannya bila kita membaca Sayyidul Istighfar. Namanya saja Sayyid, ya, pimpinannya dari istighfar. Keutamaannya kalau kita baca di siang hari atau di awal hari, kemudian atas izin Allah kita meninggal sebelum datangnya waktu sore, maka dicatat min ahlil jannah. Dan jika dibaca di malam hari atau di awal malam hari seperti petang atau maghrib, kemudian meninggal qabla ayyusbih, sebelum datangnya waktu pagi, maka ia pun tercatat min ahlil jannah. Mari kita baca Sayyidul Istighfar ini, silakan bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengupas kajian dengan spesifikasi ilmu untuk menata hati dan diri kita. Sebab dalam rukun agama atau arkanuddin itu ada 3. Pertama adalah iman, sebagaimana malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi dengan nyaru-nyaru. Apa nyaru-nyaru tuh? Nyamar. Ya, nanya kepada Nabi, mal iman. Akhbirni anil iman. Dulu kita bahas tuh di hadis arba'in. Kemudian yang keduanya Islam. Yang kemudian ada rukun Islam. Dan terakhir yang ketiga adalah ihsan. Rukun iman ini berbicara tentang keimanan, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Islam berbicara tentang syariat, seperti sholat, zakat, haji, puasa. Dan tentu didasari dengan 2 kalimat syahadat, syariat. Kemudian dilengkapi dengan ihsan. Ihsan itu, kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Anda ibadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, tentu dengan mata hati. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak mampu melihatnya, maka Allah melihat kamu. Nah, inilah ihsan ini perwujudannya atau diwujudkannya, diaplikasikannya dengan menata hati. Karena perasaan diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah atau istilah muraqabah itu timbul ketika menata hati. Tadi ihsan adalah Anda ibadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah. Berarti hatinya melihat Allah. Kalau tidak bisa, hati kita harus merasakan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Itu muraqabah.
Maka hatinya yang kudu dibenerin, ditata, dititik dengan rapi. Yang kemudian ada ilmu menata hati. Yang kemudian lagi dalam ilmu praktis dengan berbagai sebutan. Ada yang modernnya manajemen qalb, mengelola hati. Ada lagi tazkiyatun nafs, membersihkan, menyucikan jiwa. Dan di dalamnya adalah hati. Ada pula, ini yang lebih populer lagi adalah ilmu tasawuf. Nggak perlu antipati, nggak perlu alergi dengan istilah tasawuf. Saya mau berikan titik temu. Orang ada yang anti tasawuf, ada. Ya. Saya mau kasih analogi begini dulu, Pak. Ini sebelum masuk ke pembahasan ini. Karena ini bahasan buat saya disampaikan di Al-Fatah di Malabar ini baru. Karena berdasarkan permintaan dari DKI. Tapi substansinya bagus. Begini, Pak. Bapak dikasih martabak nggak mau. Tapi kalau saya kasih, Pak, ini terigu, margarin atau mentega, ini kacang, ini coklat, ini gula, ini susu. Kalau digabung, diracik menjadi martabak. Betul-betul. Martabak. Maksudnya apa? Orang ada yang menolak, antipati dengan istilah tasawuf. Tapi giliran qanaah oke, zuhud oke, akhlaqul karimah ya, tazkiyatun nafs ya, membersihkan dari penyakit bakhil ya, dermawan oke. Padahal dikumpulkan itu bagian dari tasawuf. Betul apa betul? Nggak perlu antipati, intinya sama. Sebagai umpama lagi, analogi lagi, iman itu yang tadi rukun iman adalah pondasi. Kalau dalam bangunan, dibangunlah bangunan rumah, itu namanya Islam. Yang rukun Islam itu ibadah syariat itu. Lalu untuk merapikan, ditata, dicat dengan cat yang indah warnanya. Begitu pula kita. Nggak sekedar kita belajar praktek ibadah. Sudah bagus ibadahnya. Sholat, puasa, haji dan sejenisnya. Lalu imannya bagus, kenceng, yakin pada Allah. Tapi hatinya nggak ditata, ini tidak sempurna. Makanya bagian dari etika hati adalah tasawuf, menata hati, menata diri. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mewaspadai kejahatan nafsu. Ya, karena konteks dalam tazkiyatun nafs, dalam tasawuf ini juga tidak lepas dari nafsu. Dan bahkan yang harus kita antisipasi, yang kita kudu waspadai adalah kejahatan nafsu. Ya. Tapi nafsu yang mana? Kita bahas satu persatu. Ada pitutur yang menarik dari seorang ulama besar bernama Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, As-Sakandari udah ketahuan dari Mesir, ya, Iskandariyah, ya kan? Beliau ulama besar dengan thariqahnya Syadziliyah. Di dalam salah satu karyanya yang monumental itu terkenal dengan kitab Al-Hikam Athaiyah. Al-Hikam itu berarti hikmah. Isinya pesan-pesan kebijaksanaan. Karya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Yang ini menjadi panduan kita dalam beragama. Apa kata beliau di antaranya? Ini hikmah yang ke-35. Aslu kulli maksiatin. Asal. Udah jadi bahasa gitu tuh, asal.
atau pokok kulli dari setiap maksiatin, kedurhakaan. Maksiat itu kedurhakaan. Pokok asal dari maksiat berarti induknya, mulanya dari timbul maksiat itu juga wa ghaflatin. Ghaflah itu udah jadi bahasa kita, kelalaian. Mohon maaf, makanya ada permainan gafleh itu di bahasa Arab. Ghaflah artinya membuat lalai dari kewajiban. Ngong sholat, adzan dikumandangkan masih terus aja. Itu membuat lalai itu. Ya, ya kalau sekedar hiburan, ya it's okay lah. Misalnya Pak RT sambil apa malam itu ngaronda ya. Pak Bisma mengaranda resep. Ngeronda misalnya, ya. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban. Ghaflah itu. Tapi konon katanya Pak, orang yang suka main gaple itu cepat mati. Orang yang suka main gaple cepat, beneran, cepat mati. Kenapa? Ya iya, doanya saja nggak bagus, posisi pecinya juga begini. Betul, nggak ada bagus-bagusnya. Yang diucapin kan apaan? Modar. Ya kan doa. Nggak ada orang lagi main gaple. Barokallah. Nggak ada. Ayan tuh pantu ayam orang. Ya rahamukallah. Ya paling-paling juga. Ya paling-paling. Balak genep rukun iman. Gitu. Nah, ya kan itu mah kalau balak nama ya domino ya kan, ini beda lagi gitu, gaple. Nah, ini mah intermezzo dikit. Jadi gofla itu artinya lalai. Gofilun. Aslu kulli maksiatin. Asal atau apa tuh ya? Pokok pangkal, kira-kira pokok pangkal dari setiap maksiat atau kedurhakaan. Wa goflatin dan kelalaian. Lalai itu ya lupa. Wasyahwatin dan syahwat. Ini 3. Pokok dari maksiat, pokok dari lalai, pokok dari syahwat. Apa? Ar-ridho anin nafsi. Ridho terhadap nafs. Yang dimaksud dengan nafsu di sini adalah nafsul ammaroh. Itu. Jadi pangkal pokok dari kedurhakaan, muncul kedurhakaan itu karena seseorang ridho, melepaskan diri, membiarkan liar nafsu ammarah. Dibiarkan dirinya dikendalikan oleh nafsu al-ammarah. Secara bahasa al-ammarah itu asal kata dari amr. Ada dalam tata bahasa Arab namanya ilmu nahu. Ada ilmu saraf. Ada itu fi'lul amr, ya. Kata kerja bentuk perintah, amr. Sehingga ammarah itu sesuatu yang memerintah, sesuatu yang menekan atau mengintervensi. Maka nafsul ammarah adalah nafsu yang mengintervensi kita. Bisu'i, dengan atau terhadap. As-su'i. Apa su? Kejelekan, keburukan. Ada namanya suudzon. Apa arti suudzon, Pak? Buruk sangka, negatif thinking. Pak Bisma mau HP enggak? Dipantau. Ini audionya saya lupa masuk. Nah, di Facebook. Jadi nafsul ammarah itu berarti adalah nafsu jiwa yang menekan, mengintervensi, memaksa kita terhadap keburukan. Gampangnya begini deh. Punya duit, pengennya ngapain tuh? Poya-poya, hura-hura. Itu kan kecenderungan tuh. Nafsul ammarah. Makanya
dalam surah Yusuf ayat 53 itu ada ungkapan Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf itu sebelumnya digoda oleh istri Al-Aziz. Namanya siapa istrinya Al-Aziz itu? Zulaykha. Zulaykha. Digoda. Ingat nggak kisahnya? Jadi Yusuf itu kan ganteng banget. Ganteng. Sampai ini istri Al-Aziz, dia ngumpulin teman-teman ibu-ibu sosialita lah, kira-kira begitu. Ibu-ibu sosialita, Mahmud Abbas, Mahmud anak baru satu dikumpulin. Lalu masing-masing ibu itu dikasih satu bilah pisau dan apel, ya kira-kira begitulah. Lalu dipanggil Yusuf, "Sup, sini." Sambil masing-masing ibu tadi ngupas apel. Wah, tereng. Wah, Yusuf lewat. Ganteng. Terpesona semuanya. Sambil ngupas apel. Kulitnya juga kupas, kulit tangannya. Wah, ini jadi fitnah akhirnya. Dituduhlah Yusuf melakukan sesuatu yang tidak senonoh, kira-kira melanggar norma kesusilaan. Tapi Yusuf kemudian berkata, "Wa ma ubari'un nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu." Aku tidak membebaskan diriku terhadap nafsu, tidak membebaskan. Kenapa? Artinya aku tidak mau nafsu ini liar. Kenapa? Kalau kita membiarkan nafsu ini liar, sesungguhnya innan nafsa, sesungguhnya kecenderungan jiwa, la ammaratum bisu. La-nya la taukid, menegaskannya. Sungguh ammaratu, menyuruh, memerintahkan kepada apa? Bisu'i, terhadap keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali ma. Dalam tafsir Jalalain, ma di sini maknanya adalah man, yakni orang. Kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala, dari Tuhanku. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan rahmat, maksudnya bimbingan dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tafsiran lain menyebutkan illa ma di sini adalah kecuali jiwa yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Jadi kita ini, nafsu kecenderungan kepada keburukan. Termasuk tadi apa? Kalau kita kalah oleh nafsu mengintervensi kita bisa melakukan kedurhakaan, ghaflah, kelalaian, lupa, dan apa satu lagi syahwat. Syahwat sendiri, Pak, itu tidak bisa dibunuh. Yang ada adalah syahwat itu dikendalikan, diikat. Dengan apa? Bi'aqdin sahihin, dengan akad yang legal, yakni akad pernikahan. Nah, di dalam Al-Quran sedikitnya Al-Quran itu menyebut nafsu itu ada 3. Yang pertama adalah nafsul ammarah, yang barusan kita bahas ayatnya. Yang kedua adalah nafsul lawwamah dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ada 3 ya. Nafsul ammarah, nafsul lawwamah, satu lagi nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah, nafsu tadi yang menekan. Ya. Ini yang harus kita antisipasi. Dan di sini kita harus mengenal nafsu. Apa sih pentingnya, urgensinya. Dan sampai ini yang menjadi bahasan kali pertama dalam bahasan tasawuf ini, bagi saya ini hal yang penting. Karena begini, Pak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, beliau mengutip
Satu ungkapan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, ini penting, Pak. Karena bagaimana kita bisa makrifat kepada Allah, bisa kenal kepada Allah, bagaimana itu semua bisa dilakukan kalau tidak dengan mengenal diri kita. Kita ditugaskan oleh Allah sebagaimana dalam Az-Zariyat ayat 56 untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah. Lantas kita mau beribadah kepada siapa? Ya harus kenal dulu. Ma'rifat. Mengenal Allah. Maka tidak akan bisa ma'rifat kepada Allah kecuali dengan kita mengenali diri kita sendiri dulu. Ini kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut sebagai hadis. Makanya saya bilang dulu ini ungkapan atau riwayat. Tapi ada yang mengatakan ini bukan hadis. Tapi menurut Imam Suyuti ini adalah perkataannya seorang ulama dari kalangan tabi'in namanya Imam Yahya bin Mu'adz. Wafat tahun 258 Hijriyah. Ini lebih aman kalau kita menyebut adalah riwayat atau pituturnya Imam Yahya bin Mu'adz. Ini kata Imam Suyuti bukan hadis. Tapi kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini disebut hadis. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, nafsunya, maka sungguh ia bisa mengenal Tuhannya. Maka kita kenal dulu nafsu kita. Kenapa? Sederhananya begini. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah kalau tidak kenal Allah? Bagaimana kita akan kenal Allah kalau kita tidak mengenal diri kita? Siapa yang menciptakan diri kita? Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah sedangkan kita tidak bisa menundukkan nafsu kita? Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang dana itu rendah, yang mampu merendahkan, maksudnya menundukkan nafsahu, nafsunya. Itu orang cerdas, Pak. Wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas juga adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Yuk kita pahami, kok bisa orang cerdas itu bukan pandai menghitung-hitung secara matematis seperti umumnya kita saat ini di dunia. Orang cerdas itu orang yang mampu menundukkan dirinya. Kenapa? Kalau tadi saya bilang orang cerdas pandai menghitung-hitung, mempertimbangkan, ini yang substantif. Secara hakiki orang cerdas itu mampu menundukkan dirinya. Berarti dia mampu mengenali dirinya, dia menghitung-hitung kemampuan dirinya, dia banyak muhasabah. Sebab kata Imam Umar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Hisab itu berarti apa? Pandai-pandai menghitung. Tuh, kalau tadi mau dikaitkan cerdas itu pandai menghitung. Hitung-hitunglah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihitung nanti di yaumul hisab, hari kiamat. Jadi kalau tadi orang cerdas itu pandai menghitung-hitung, ini cerdas yang hakiki. Dia pandai menghitung-hitung dirinya. Sudah sejauh mana saat usia Anda? Bapak usia 40, 45, 50. Sampai usia seperti saat ini
Hitung, lebih banyak dosa apa pahala? Pahala apa dosa Pak Bisma? Pak, sama saya juga. Banyakan dosa. Ngaku, tapi bukan bangga. Ngaku di sini sebagai bentuk introspeksi diri dan i'tiraf, pengakuan diri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Nuwas atau Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Karena dia sudah muhasabah terhadap diri. Dan syair yang umum kita sebut ilahilas itu sebagai i'tiraf, pengakuan dosanya, pengakuan dirinya. Berarti dia sudah menghitung-hitung muhasabah dirinya. Apa kata beliau? Kalau kita nazamkan lagamnya umumnya begini kan. Ilahilas tulil firdaus si ahlam wala qawa ala naril jahim fahabali taubatan ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Artinya kira-kira begini. Wahai Tuhan, aku bukanlah ahli surga. Beliau ngaku, ya saya mah bukan ahli surga ya Allah. Bukan. Kalau dilihat dari segi banyaknya amal, pahala, kebaikan, aduh masih sedikit. Sehingga aku bukan ahli surga. Ilahilas tulil firdaus, surga firdaus. Dalam bahasa Inggris, surga apa bahasa Inggrisnya? Paradise, tuh kan? Ya kan? Firdaus, paradise, habis itu. Berarti sama tuh. Ya kayak kita man sama men. Ayo sambil disambi Pak, boleh. Itu ya. Firdaus, ya ahla. Wala aqwa. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Aqwa itu kuat. Aku tidak kuat ya Allah kalau harus masuk ke neraka. Tuh. Kalau kita dengar itu kan bingung. Si itu bilang bukan ahli surga, tapi si itu bilang juga nggak kuat kalau harus masuk neraka. Kan bingung kita. Maksudnya ini cuma bahas main di ungkapan bahasa saja. Satu sisi bukan ahli surga, sisi yang lain kagak sanggup kalau harus masuk neraka. Ini i'tiraf. Pengakuannya akhirnya apa? Karena apa? Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwala naril jahimi. Terus fahabli, anugerahkanlah kepadaku taubat dan ampunilah dosa-dosaku. Nah kita introspeksi diri, muhasabah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Jangan sampai kalah dengan kejahatan nafsu sebagai sebab aslu kulli maksiatin. Asal pokok, pangkal pokok dari maksiat, kelalaian dan syahwat adalah ridho, membiarkan dirinya terhadap nafsunya. Realnya, kalau kita membiarkan nafsu itu liar, tentu kita akan lebih milih tidur ketimbang kita sholat subuh. Betul apa betul? Karena menurut nafsu al-ammarah, mendingan apa? Lanjutin tidur. Menurut keinginan syahwat kita. Maka kalau kita ridho terhadap nafsu yang pengen terus tidur, ya udah, ya terus tidur. Ya. Begitu pula harta. Ketika kita punya harta,
kalau kita ridho dengan nafsu al-ammarah, tentu yang kita lakukan bukan sedekah, tapi adalah poya-poya, hura-hura, dihabisin untuk sesuatu yang tidak maslahat, yang tidak manfaat. Padahal harta itu, Pak, yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab. Nabi bilang, Pak, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sehingga ia ditanya an arba'in, tentang 4 perkara. 4 perkara ini, Pak. 1, an umrihi fima afnah, tentang umur dipakai apa, dihabiskan buat apa. Bapak yang hari ini usia 50-an, 55, dipakai apa? Habis buat apa umur itu? Yang kedua, wa fima wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu, ditanya tentang ilmu, dipakai apa? Diamalin atau enggak tuh? Ketiga, wa an malihi, tentang harta, akan ditanya harta. Cuma kalau harta ditanya 2. Min ainak tasabahu, dari mana Bapak dapat itu harta? Dari cara yang halal apa yang haram? Dari yang mana nih pintunya? Benar atau enggak? Riba atau enggak? Tidak cukup dari mana celah atau datangnya, tapi ditanya juga wa fima anfaqah, dan untuk hal apa itu dibelanjakan hartanya. Bukan dari mana saja, Pak, tapi kemana dipakai. Ada yang caranya benar dapat rezeki, dapat harta, dipakainya enggak benar. Caranya benar, caranya tidak benar. Dia ceritanya mau menyalurkannya untuk kebenaran. Apa kebaikan? Dia korupsi, dia nyuri, dipakai buat sodako. Ini para ulama bilang yang kayak begitu ibaratnya adalah seperti mencuci baju dengan air kencing. Mencuci sih mencuci, tapi dengan air kencing. Boro-boro bersih, yang ada tambah kotor, najis dan bau. Gitu ya. Nah, yang keempatnya itu wafima wan jismihi, dan ditanya tentang badannya. Fima ablah, itu badan sampai habis kurus begitu dipakai apa aja. Itu tentang jisim badan kita. Nah makanya Pak, orang kalau bisa mengendalikan nafsunya, ketika diberi harta oleh Allah, maka dia akan memilih untuk berinfak sedekah ketimbang poya-poya. Diberikan jabatan, dikasih amanah, hakikatnya oleh Allah, wasilahnya oleh pimpinan, oleh atasan atau oleh rakyat, itu ujian juga. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, menyetir, mengontrol, maka jadilah amanah jabatan itu dijalankan dengan baik. Itu kalau kita bisa menundukkan nafsu. Tapi kalau tidak, hati-hati, kita yang bisa kalah. Makanya tidak sedikit ada orang yang kalah oleh nafsunya, oleh nafsul ammar. Makanya harus hati-hati. Nah, nafsul ammarah ini sifat-sifatnya, ya, sifat-sifat daripada nafsul ammarah, pertama itu adalah bakhil. Sifat daripada nafsul ammarah itu pertama adalah bakhil. Apa bakhil, Pak? Koret, pelit, nondei tak kopet. Bahasa Indianya meregese. Meregese, buntut kasiran katanya. Nggak tahu kenapa buntut kasiran ya. Setelah diteliti, oh
dulu kita waktu kecil hanya untuk mencibir kita, melabel kita, name labeling, name calling, supaya kita ini benar-benar disebut pelit. Dibuktikan dengan apa? Kamu mah pelit, buntut kasiran. Buntut kasiran kan sulit dibuktikan. Benar nggak sih saya buntut kasiran? Kan susah meren. Makanya begitu, dicarilah istilah yang sulit kita buktikan. Oh iya kali ya saya buntut kasiran, padahal belum tentu karena sulit dibuktikan. Sekarang gampang dibuktikan, tinggal selfie saja, cekrek. Oh enggak, saya enggak buntut kasiran. Padahal buntut kasiran tidak menentukan seseorang pelit atau tidak. Mana lagi sifat-sifat dari nafsul ammarah adalah al-hasad. Apa itu hasad? Dengki. Pak, orang dengki itu rumusnya SMS. Senang melihat susah, susah melihat senang. Betul-betul. Orang lain beli parabola, dia beli Paramax. Orang lain beli rumah manehna Riyad Sirah. Orang lain beli kulkas yang dingin, dia beli apa? Obat panas dingin alias meriang gitu ya. Orang lain apalagi misalnya orang lain yang senang, dia yang susah. Dan orang dengki itu Pak selalu sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencari celah kejelekan orang yang didengkinya itu. Betul-betul. Kalau tidak ada aib, cacat yang diperolehnya, maka yang ia lakukan cara terakhir adalah memfitnahnya. Itu rumusnya. Jadi kalau Bapak mau dengki itu rumusnya Pak. Dengki diajarin. Gak usah diajarin udah pada tahu. Naluri ya. Gitu. Nah, hasad termasuk sifat nafsul ammarah adalah al-jahl, bodoh. Sebab nafsul ammarah, nafsu yang menekan adalah menekan seseorang untuk tidak belajar sehingga dia terus-terusan ada dalam kebodohan. Itu termasuk nafsul ammarah. Terus yang keempat, al-kibru, sombong. Orang sombong itu dia ditekan oleh nafsu buruknya. Kenapa? Ditekan supaya gengsi dan membesarkan dirinya. Aing yo gitu. Segala disombongkan. Padahal kita lahir ditolong oleh orang lain. Ibu bidan namanya. Lahir diadani oleh orang lain. Walaupun itu ayah kita. Tetap di luar diri kita. Lahir diberi nama oleh orang lain. Walaupun yang memberi nama adalah ayah kita. Tetap orang lain. Sekolah dapat ilmu dari guru itu orang lain. Kita bekerja ataupun kita wirausaha. Dapat seleri. Dapat kerjasama. Dapat konsumen uang dari orang lain. Kita waktu lahir mandi pertama oleh Bu Bidan itu orang lain. Mandi terakhir orang lain. Emang bisa sendiri. Maka jangan sombong. Almarhum bapak saya bilang begini Pak. Manusia itu lamun kirata. Kirata itu kira-kira nyata. Asal kata dari manusia. Mana yang kamu miliki? Mana kepunyaan kamu? Kamu punya apa sih? Sampai sombong. Ada nggak orang sombong, Pak? Banyak. Keluar rumah, mentang-mentang mobil baru, nggak mau nengok. Jalan nggak napak. Kuntilanak. Bocok. Hati-hati begituan. Sombong itu termasuk karakternya nafsul ammarah. Lalu al-ghadab, marah. Itu nafsul ammarah. Makanya amarah itu dari ammarah, menekan. Bawaan itu begitu. Makanya orang yang kayak begitu itu darah tinggi, Mbak. Darah tinggi, selalu tekanan. Termasuk punya uang tuh pengennya beli mulu, nyicil mulu, ngeredit mulu. Padahal Pak, yang namanya kagetan itu, deg-degan itu terjadi karena dua hal. Satu, jatuh cinta bagi anak muda. Dua, jatuh tempo.
Ya Allah ya Rabbana. Makanya jangan mau ditekan nafsu kita. Ya. Kemudian al-hirs. Al-hirs itu tamak. Tamak itu apa ya? Sangat cinta terhadap gemerlapnya dunia. Toma, bahasa Arab juga toma tuh. Yang namanya toma, tamak dari toma, to, mim, dan ain. Ketiga huruf ini berongga. Ya kan sambung, kalau disambung to, mim, ain. Berongga semuanya. Yang namanya rongga tuh lingkaran. Yang namanya lingkaran ada ujungnya enggak? Enggak ada. Maka enggak akan puas. Enggak akan puas, Pak. Ya, segala-galanya, wah pokoknya dikuasain. Wah, makan itu kan Pak, orang makan kelompoknya banyak. Ada yang pertama, apa makan? Itu orang fakir. Apa makan? Maksudnya, apa bisa makan? Itu fakir. Kalau orang miskin, makan apa? Kalau orang kaya, makan di mana? Orang rakus, makan siapa? Nah, itu. Ya makan siapa ya kan? Itu orang rakus, gak ada puasnya, gak ada ujungnya itu. Toma. Di mana dia sudah dikuasai oleh nafsunya. Karena nafsul ammar. Ditekan. Lalu apalagi asyahwat. Syahwat itu ya syahwat keinginan. Melakukan kejelekan. Melakukan perkara yang hina. Ya kalau orang mengedepankan nafsu. Anak muda suka dengan lawan jenis, menghalalkan segala cara, akhirnya naudzubillah min dzalik, zina, maksiat dikerjakan, itu dia sudah gelap mata dan berarti melakukan perkara hina secara tidak sadar. Nanti dia akan sadar di akhir, ya Allah saya sudah melakukan kehinaan. Nah, itulah karena nafsu. Ingat, cinta itu tidak buta, betul nggak? Yang buta itu nafsu. Cinta itu tidak buta Pak Bisma. Buktinya bisa membedakan mana Nmax, mana Suprapit. Gitu. Cinta itu tidak buta. Yang buta adalah nafsu. Cinta itu suci, bersih. Karena sepaket dengan iman. Kalau cinta, maka itu adalah fitrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah dengan kejahatan nafsu al-ammarah. Terakhir. Ini kalau nanti ketemu lagi. Nafsu lawamah dan nafsul mutmainnah yang kita bahas. Terakhir saya ingin bahas bahwa kejahatan yang besar itu bukan kejahatan dari luar, tapi dari dalam diri kita. Kejahatan nafsu. Mana buktinya? Dalam surah Al-Falaq juga surah An-Nas, di situ disajikan bagaimana kita diajarkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan apa saja nih. Itu kan satu paket, Al-Falaq An-Nas turun bareng. Bahkan kisahnya dalam Lubabun Nukul di Asbabin Nuzul karya Imam Suyuti, bahwa Nabi satu waktu terbaring dalam kondisi yang sedang tidak sehat, sakit berarti. Datangnya dua malaikat, terjadi dialog. Ada apa ini? Oh, ada yang tanda petik ngerjain lah kira-kira. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bukhul, ikatan. Ada berapa ikatan? 11 ikatan yang disimpan di satu sumur, di bawah sumur milik seorang Yahudi gitu. Lalu turunlah Al-Falaq An-Nas. Al-Falaq berapa ayat? Iya, Al-Falaq berapa ayat? Sok poho. 5 ayat. Jangan terfokus pada ini dong. Ini teh noh. Wah ini syar'i enggak ini? Yang lagi rame ini. Telepon. Ya, 5 ayat Al-Falaq. Lalu An-Nas berapa ayat? 6 ayat. Jamar ayat teh. Dikit lagi. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 6 ayat. 5 ayat. Total berapa? 11. Dibaca satu ayat terlepas itu bukhul ikatan. Kan al-uqad wa min syarrin nafatsati fil uqad. Itu kan uqad itu ikatan. Ayat 1 dibaca, lepas satu ikatan. Ayat 2 dibaca sampai total Al-Falaq dan An-Nas, ayat terakhir An-Nas dibaca, ayat 6 surah An-Nas, lepas 11 ikatan itu. Makanya Al-Mu'awwidzatain, ini kan julukan Al-Mu'awwidzatain, bagus dibaca ketika kita mau tidur. Atau naudzubillah ya, kalau ada yang nyantet gitu ya, baca Al-Falaq An-Nas. Sebelum tidur kita baca. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, tiupin
Jadi baca nih mau tidur. Ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah dari Amanah Rasul. Kemudian Al-Falaq sebalik, An-Nas sebalik, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 balik, Al-Falaq, An-Nas sebalik. Tiupin. Ya, lalu usapkan ke seluruh anggota tubuh. Lakukan 3 kali. Dijaga, insya Allah. Itu ruqyah untuk diri sendiri. Jadi ruqyah teh nggak harus nunggu kesurupan. Kita kan gambar ruqyah, gitu kan. Hayang kopi pahit. Itu mah naon buah itu. Jadi baca itu, Pak. Nah, yang ingin saya sampaikan, yuk kita lihat Al-Falaq dan An-Nas. Dalam surah Al-Falaq Allah mengajarkan begini, kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung bi Rabbi, terhadap Tuhan yang menguasai Al-Falaq waktu subuh. Sama Pak, kayak kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada yang nanya, Pak kok ini firman Allah tapi kata Allah hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu teh kira-kira kalau boleh diucapkan mah kul, katakanlah iyyaka. Itu kira-kira sama kayak kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Al-falaq. Falaq itu kan artinya yang membelah antara gelap dan terang. Nah, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Sekali nyebut nama Allah, Rabb al-Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Saya mau nanya, kejahatan makhluk dalam diri kita atau di luar diri kita? Dalam atau luar? Luar. Kejahatan makhluk tuh ya manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang buas, kan kejahatan makhluk. Termasuk kita sering baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Daging semua yang saya sampaikan nih, ada wiridnya nih. Terus min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Berlindung dari apa? Dari syarri keburukan ghasiqin waktu malam idza waqab, apabila gelap gulita. Kita yang namanya gelap takut enggak, Pak? Takut. Ya, gelap. Kemudian apa? Wa min syarrin nafa. Nah, gelap dalam diri kita atau luar diri kita? Objek ini luar. Kemudian wa min syarrin nafatsati bil 'uqad, dari wanita penyihir, penyihir yang mana melakukan sihiran itu dengan uqad tadi, ikatan tadi. Ini penyihir kira-kira, tukang tenung lah, dukun lah kira-kira. Ini dalam diri atau luar diri kita? Luar. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila ia melakukan hasud. Dalam diri kita atau luar? Luar. 4 kejahatan ini ada di luar diri kita, dan Allah mengajarkan kita, aku berlindung kepada Allah, nyebut sekali. Tapi lihat dalam An-Nas, kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung bi rabbin nas, kepada Robnya manusia. Rob itu kan yang memelihara manusia. Ayat kedua, malikin nas, yang merajai manusia. Masih nyebut nama Allah kan? Ilahin nas, al-ma'bud, sesembahannya manusia. Kita kan terjemah Tuhan aja. 3 kali nyebut nama Allah dari segi fungsi sebagai apa tadi? Pemelihara, yang merajai, dan apa? Yang disembah, ya, al-ma'bud, sesembahan manusia. 3 kali nyebut nama Allah. Berlindung dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilanas min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejelekan, keburukan, kejahatan. Apa? Al waswasil khannas, bisikan. Ya kan? Dalam diri atau di luar diri? Dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada, maksudnya hati, dalam diri kita juga. Yang membisikkannya itu minal jinnati wan nas. Baik bisikan itu dari jin maupun dari manusia. 3 kali nyebut nama Allah
tapi berlindungnya dari satu hal, yaitu kejahatan diri kita, nafsu kita. Ini apa yang saya sampaikan ini adalah yang saya peroleh ketika ngaji dengan Pak Quraisy Shihab. Disinilah ada isyarat bahwa kejahatan nafsu dalam diri kita lebih jahat ketimbang kejahatan di luar diri kita. Karenanya tema kita pagi ini adalah mewaspadai kejahatan nafsu atau nafsul ammar. Nah, ini saja mungkin para bapak yang bisa kami sampaikan, sudah lewat dari waktu syuruk. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah untuk kita semua, dan Allah menjaga kita dari kejahatan dalam diri dan kejahatan di luar diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil abhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar. Wasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah semoga ini rekaman bisa nanti dibuka, didengarkan kembali. Jadi kalau tidak sempat nyatat, ada rekamannya di Facebook saya Gustaqi, ataupun di YouTube Gustaqi juga, GUSTAQI. Kalau berkenan silakan di subscribe supaya bisa mendapatkan rutinan info dari kajian saya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.